Fenomena kemiskinan di Indonesia bukanlah menjadi hal yang baru lagi. Walaupun menurut data yang tercatat di BPS dalam 4 tahun terakhir, Indonesia mengalami penurunan angka kemiskinan yang berkelanjutan pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Tidak heran, di era modern sekarang, dengan peningkatan teknologi yang semakin canggih, negara Indonesia semakin berkembang dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Namun, menurut data dari Center of Reform on Economic pada tahun 2020, Indonesia digadang-gadang akan mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Menurut data, jumlah penduduk miskin akan meningkat sebesar 14,35% atau setara dengan 37,9 juta jiwa. Hal ini dikarenakan pandemi global yang sedang melanda dunia dan berdampak pada ekonomi termasuk juga Indonesia. Padahal, Indonesia negara yang kaya, yang memiliki banyak kepulauan, di mana di antara pulau-pulau tersebut tersimpan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua dunia setelah Brazil. Dan karena hal ini juga, Indonesia dijuluki sebagai surga dunia. Harusnya dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya. Namun nyatanya tidak. Tidak semua masyarakat di Indonesia merasakan manfaat kekayaan Indonesia. Potret kemiskinan masih saja ada di negeri yang katanya surga dunia ini. Surga dunia terlalu tinggi apabila kita melihat potret kemiskinan di lingkungan kita yang nyata. Kata surga dunia seketika hilang ketika melihat keadaan di sekitar kita masih ada orang yang kelaparan, kesusahan, tidak memiliki kehidupan yang baik. Harusnya kekayaan yang dimiliki Indonesia mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya. Namun, potret kemiskinan di sekitar membuatku tersadar. Hanya mengandalkan satu jalan saja tidak cukup. Lantas, apa solusinya? Bagaimana caranya agar Indonesia terbebas dari kemiskinan? Jawabannya jelas ada di Pancasila. Kita semua tahu, untuk hidup berdampingan tidak dapat berjuang sendirian. Pancasila sebagai ideologi negara mengajarkan akan persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, untuk mengatasi kemiskinan, kita harus bersatu dan mengatasinya bersama. Andaikan kita mampu bergotong royong, saling membantu untuk mengatasi kemiskinan. Kemungkinan di masa depan, kemiskinan tidak akan ada lagi di Indonesia. Semua orang dapat merasakan keadilan dan kehidupan yang lebih baik. Kuncinya adalah gotong royong, saling bahu-membahu untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Andaikan di Indonesia, di masa depan nanti, ada website program yang dapat menyalurkan infak dana untuk masyarakat miskin. Apabila sebanyak 269,6 juta jiwa penduduk Indonesia wajib infak Rp1.000 per harinya, atas dasar gotong royong. Uang yang terkumpul akan disalurkan ke masyarakat miskin sebagai biaya kehidupan, diberikan pelatihan kerja, biaya pendidikan, dan sebagai modal usaha untuk mereka. Maka program tersebut akan membantu masalah kemiskinan yang ada, serta membuka peluang usaha dan menciptakan pekerjaan yang lebih layak dari UMKM-nya sendiri. Saya yakin, dengan program infak dana seperti ini, banyak masyarakat yang kurang mampu yang terbebas dari kemiskinan.